Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 22 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Percaya Apakah Bisa Celaka? Firman Tuhan terambil dalam Ratapan pasal 2 ayat 15 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalian orang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Apakah orang percaya bisa mengalami sebuah kecelakaan? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan yang sangat klasik, apakah orang percaya bisa mengalami kecelakaan? Yang ada dalam pengetahuan kita tatkala kita percaya kepada Tuhan, baik baru percaya maupun sudah puluhan tahun atau bahkan turun-temurun 7 turunan kita orang percaya. Adakah orang percaya yang dalam seluruh kehidupannya tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami sebuah musibah, tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan dan masalah yang sangat besar? Maka pertanyaan ini kita mendapatkan jawaban. Kita tidak menemukan orang yang hidupnya seluruhnya lancar-lancar saja. Kita bertemu pada bagian ini dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan dibuat adalah sesudah runtuhnya Yerusalem. Sehingga dikatakan di sini pada ayat ini disebut dengan Putri Yerusalem. Sesuatu yang sangat dikasihi. Karena Yerusalem di mana bait Allah dibangun. Di sana ada bait Salomo yang sudah dibangun 400 tahun lamanya. Tetapi rubuh, hancur, terbakar. Oleh siapa? Yaitu oleh musuh-musuhnya. Siapa itu musuh-musuhnya? Yaitu Babel, kerajaan Babel yang menaklukkan Yerusalem, yaitu Bait Salomo. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa orang percaya bisa mengalami celaka? Maka jawabannya yang pertama adalah karena memang dunia ini adalah dunia yang tidak sempurna semenjak jatuh di dalam dosa. Kecelakaan dan musibah adalah sesuatu yang terjadi secara general. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan sinar matahari kepada orang benar maupun kepada orang jahat. Tuhan memberikan oksigen seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini kepada semua orang tanpa peduli apakah dia benar atau tidak benar, apakah dia orang percaya atau tidak percaya. Jadi musibah adalah bagian daripada keterbatasan manusia dan kerusakan alam semesta yang dibuat oleh manusia sendiri. Bencana alam, banjir, gempa bumi yang kita alami dan kita melihat setiap tahun ada saja yang terjadi, dan yang terbaru tentu di negara Taiwan. Sahabat seperjalanan, kecelakaan adalah satu bentuk nyata dan real tentang keterbatasan manusia dan keterbatasan alam semesta yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kecelakaan itu adalah diakibatkan oleh diri kita sendiri. Sebelum berbicara tentang kecelakaan dilakukan oleh diri kita sendiri, tetapi juga dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa melakukan sebuah tindakan yang buruk, termasuk kecelakaan lalu lintas yang terbaru yang kita tahu dengan jelas. Di kilometer tertentu yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini, bisa ribuan kecelakaan dalam 1 tahun. Dalam khususnya mendekati hari-hari besar. Lalu apakah itu adalah sesuatu dosa atau bagaimana? Itu adalah karena dilakukan oleh pihak lain. Karena tidak taat, karena keterbatasan, karena kondisi fisik badan mobil atau kendaraan yang tidak memadai, tidak dilakukan cek, karena ngantuk, karena ban pecah, karena kondisi fisik mobil yang tidak prima, itu bisa mengalami kecelakaan yang tidak disengaja. Yang disengaja pun bisa karena kebut-kebutan, tidak taat peraturan lalu lintas. Jadi kecelakaan bisa dilakukan oleh pihak lain yang tidak sengaja. Tapi kecelakaan bisa dilakukan oleh pihak lain yang dengan sengaja. Dengan motif buruk dan dengan jahat. Orang bisa melakukan sesuatu yang tindakan buruk bahkan terhadap orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Penjambretan, pembegalan, perampokan rumah-rumah kosong,
Itu adalah semuanya musibah. Tetapi kita akan belajar di dalam satu hal, yaitu orang-orang yang ada yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam kitab Ratapan. Mengapa kemudian Bait Salomo dan Yerusalem itu diruntuhkan? Karena dua aspek penyembahan berhala yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yang berikut adalah memang pemberontakan yang dilakukan, ketidaktaatan. Sehingga di dalam kitab Ratapan 2 ayat 17 dikatakan Tuhan telah menjalankan apa yang dirancangkannya. Peristiwa kecelakaan, peristiwa musibah bisa ada di dalam izin Tuhan. Tuhan mengizinkan dengan tujuan tertentu. Tujuannya biasanya bentuk teguran, bentuk untuk mengingatkan, bentuk sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh orang-orang Israel. Tetapi di atas semuanya itu, apakah kemudian kita bertanya, apakah Tuhan itu Maha Kasih? Apakah Tuhan tidak melindungi? Apakah Tuhan tidak bekerja? Apakah Tuhan diam? Atau apakah Tuhan itu tidak ada? Di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi. Di sini kita melihat aspek di mana Tuhan terkadang mengizinkan sebuah musibah, sebuah kecelakaan, problem, masalah terjadi karena memang kesalahan kita. Untuk mengingatkan supaya kita mengalami sebuah pertobatan, tidak berjalan di jalan yang salah, dan berhenti melakukan perkara-perkara yang buruk yang kau lakukan kepada Allah dan juga yang kau lakukan kepada manusia. Lalu faktor yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kesalahan itu terjadi? Adalah untuk mengingatkan bahwa di dalam kesalahan ada kasih setia Tuhan. Tuhan menghukum, Tuhan mengizinkan perkara, sebuah musibah terjadi. Namun pada akhirnya tujuan Allah bukanlah untuk menghancurkan, bukan untuk menghabisi, bukan untuk menghilangkan, bukan Allah yang tidak mengasihi. Catatan yang kita lihat dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Artinya, tujuan daripada segala sesuatu yang terjadi, musibah, kecelakaan, yang pertama untuk mengingatkan betapa besarnya Allah dan betapa terbatasnya manusia. Yang kedua untuk mengingatkan kalau karena masalah kecelakaan, musibah, masalah yang terjadi itu karena kelalaian, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, maka itu menjadi bahan pengingat untuk kita bertobat kembali di jalan yang benar, kembali kepada jalan Tuhan. Ada orang benar yang sudah berjalan jalan Tuhan mengalami sebuah musibah, bahkan mengalami kematian seperti yang Yesus alami. Itu namanya memikul salib. Tatkala orang benar hidup secara benar lalu tetap mengalami berbagai macam problem, masalah karena hidup dalam kebenarannya, itu namanya memikul salib. Dengan demikian sahabat perjalanan, renungan ini akan memberikan kepada kita sebuah wawasan bagaimana menilai kecelakaan dari aspek-aspek yang dijelaskan tadi. Khususnya kalau kecelakaan musibah karena kelalaian, kelemahan, keberdosaan kita, maka bertobatlah, maka berubahlah. Tuhan yang Maha Kuasa adalah yang kasih setianya selalu baru tiap pagi dan selalu menolong dan memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang paling indah dan paling tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.